Direktur OBH Yadikdam Gorontalo Rongki Ali Gobel menyampaikan, aksi premanisme yang dilakukan debt collector tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat. Rongki meminta pihak aparat kepolisian memberikan perhatian khusus terhadap maraknya aksi premanisme yang kerap menyasar masyarakat kecil. Menurutnya pihak kepolisian harus menunjukkan ketegasan dalam menangani laporan-laporan terkait tindakan debt collector yang merampas kendaraan secara paksa. Jadi pihak-pihak debt collector ini sering nongkrong di jalan-jalan, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan kemudian sembarangan melakukan perampasan kendaraan. Setelah saya komunikasikan dengan pihak perusahaan, benar ada pihak yang melakukan perampasan tersebut, namun pihak perusahaan tidak mengakui orang-orang tersebut, sehingga kendaraan milik konsumen yang dilakukan penarikan tadi itu langsung dikembalikan juga ke masyarakat. Hal ini perlu tindakan tegas dari pihak kepolisian. Jangan cuma melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang sifatnya di dalam rumah. Contoh, tindak pidana perdagangan orang itu tindak pidana yang ada dalam satu gedung. Ini nyata terjadi di tengah jalan, di pinggir jalan, setiap hari dilakukan oleh oknum-oknum preman yang berkedok debt collector. Kiranya pihak kepolisian sekali lagi harus melakukan penindakan. Sementara itu Rongki juga menegaskan aturan hukum terkait fidusia. Menurutnya perusahaan pembiayaan tidak memiliki hak untuk menarik paksa kendaraan tanpa pengajuan parate eksekusi. Di mana putusan MK pada 6 Januari 2019 sudah jelas, sepanjang konsumen tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka perusahaan tidak dibolehkan melakukan penarikan paksa, karena hak mereka hanyalah mengajukan parate eksekusi terhadap kredit konsumen. Meski mengkritisi persoalan debt collector, pihak OBH Yadikdam Gorontalo menyatakan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian. Mereka menilai sepanjang tahun 2024 ini polisi telah berhasil menangani berbagai kasus besar, seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, judi online, miras, dan kasus-kasus lainnya. Yang pertama, kita tentu mengapresiasi kinerja pihak kepolisian, dalam hal ini pihak aparat penegak hukum, yang beberapa bulan terakhir ini fokus menangani masalah-masalah perkara yang kita tahu bersama. Itu yang pertama itu kasus TPPO, kasus miras, dan lain sebagainya. Namun kami berharap juga ada masalah-masalah lain yang harus diserius juga, yakni terkait masalah eksekusi oleh oknum-oknum preman yang mengaku pihak dari pembiayaan sendiri, bahwa kita melihat beberapa hari terakhir ini sangat marak dan sangat meresahkan masyarakat. Tim Liputan Mimosa TV, melaporkan.